Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan di sini saya Muhammad Agung Hidayatullah akan membicarakan tentang 5W dan 1H terkait micro teaching. Yang pertama adalah what. What di sini berkenaan dengan apa itu micro teaching dan apa saja yang ada di dalam micro teaching. Yang pertama, micro teaching diartikan sebagai pengajaran yang dimikrokan. Artinya situasi pembelajaran yang biasanya secara nyata di sekolah atau di satuan pendidikan atau di institusi pendidikan itu dilaksanakan selama 1 jam pelajaran atau 1 jam mata kuliah selama 1 jam atau 50 menit, itu disederhanakan, dimikrokan menjadi antara 7 sampai 15 menit. Biasanya selama kurang lebih 7 sampai 15 menit. Nah, selain waktunya yang disederhanakan, komponen pembelajaran lain yaitu siswa itu juga disederhanakan. Biasanya di suatu kelas di sekolah dasar misalnya terdapat 20 siswa, maka di kelas micro teaching dapat terdiri dari 10 peserta termasuk praktikan. Kemudian dari segi fokus pembelajaran juga disederhanakan. Pada umumnya katakanlah di satu kelas itu terdapat satu tujuan pembelajaran yang di dalamnya terdapat beberapa indikator yang harus dicapai oleh pembelajar, maka di kelas micro teaching bisa hanya cukup satu tujuan atau satu indikator pembelajaran. Kemudian di satu kelas pembelajaran yang normal, yang sesungguhnya di lapangan itu misalnya seorang guru atau seorang pendidik, baik itu dosen maupun tutor, itu melaksanakan atau memperlihatkan banyak keterampilan dasar mengajar, maka di kelas micro teaching bisa dimikrokan atau difokuskan pada beberapa keterampilan dasar yang itu betul-betul menjadi titik utama yang harus dikuasai oleh seorang praktikan. Kemudian kalau tadi berkenaan dengan definisi micro teaching, selanjutnya adalah materi micro teaching. Sudah saya singgung bahwasanya di kelas micro teaching itu akan ada seorang praktikan yang diarahkan untuk menampilkan penguasaan keterampilan dasar mengajar. Jadi yang ada di micro teaching atau what tadi adalah keterampilan dasar mengajar calon guru atau calon pendidik. Keterampilan apa saja yang ada di kelas micro teaching yang diharapkan ditampilkan seorang praktikan, di antaranya adalah yang pertama kemampuan membuka kelas atau membuka pembelajaran. Ini sekaligus satu paket dengan keterampilan yang menjadi antonimnya, yang kalau tadi saya bahasakan membuka kelas, tentu saja harus ada keterampilan dalam menutup kelas. Kemampuan membuka kelas bisa dilakukan dengan misalnya
membacakan atau menghadirkan sebuah cerita keteladanan atau pengalaman-pengalaman yang kontekstual ya sesuai dengan materi yang akan dibelajarkan pada saat itu. Kemudian keterampilan berikutnya ada keterampilan seorang calon pendidik dalam menyampaikan materi. Ada kalanya seorang guru, seorang pendidik itu menyampaikan materi dengan memanfaatkan hanya dengan memanfaatkan lisannya saja, ada kalanya dengan tulisan, ada kalanya dengan kombinasi dan lain sebagainya. Kemudian keterampilan dalam mengemas tanya jawab. Bagaimana seorang pendidik menghadirkan suatu pertanyaan yang dari segi redaksi itu sesuai dengan usia pembelajar, kemudian dari segi tata bahasa itu sesuai dengan bahasa yang kalau kita di lingkungan pendidikan itu ada bahasa formal, maka bagaimana kita menyampaikannya secara formal itu menjadi keterampilan yang juga perlu diperlihatkan oleh seorang praktikan. Di samping itu ada keterampilan menjawab. Kalau tadi keterampilan bertanya, perlu juga keterampilan menjawab. Bagaimana merespon pertanyaan-pertanyaan yang barangkali timbul dari siswa, entah itu pertanyaan yang sudah disiapkan karena micro teaching ya, atau pertanyaan yang secara spontan hadir. Nah, kalau pertanyaan yang pertama tadi disiapkan sebelumnya atau disetting sebelumnya, saya kira itu akan mudah bagi seorang praktikan untuk menghadirkan suatu jawaban. Tapi ada kalanya peserta atau siapa saja yang menjadi siswa di kelas micro teaching itu melontarkan pertanyaan spontan yang itu tidak dinyana-nyana hadirnya oleh seorang praktikan. Nah, itu bisa jadi menjadi poin plus yang akan dinilai oleh evaluator atau dosen atau penguji nantinya. Kemudian keterampilan yang lain yaitu keterampilan mengelola kelas. Bagaimana seorang praktikan menyeting kelas dari awal, kemudian memanfaatkan setting itu sedemikian rupa, apakah kelas akan disetting melingkar atau disetting kotak atau disetting seperti huruf U atau yang lain sebagainya, yang itu disesuaikan dengan kondisi saat itu. Kemudian selain keterampilan pengelolaan kelas, nanti akan ada keterampilan menghadirkan variasi. Bisa tidak seorang praktikan itu memvariasikan, misalnya kalau kita singgung itu adalah media, kalau peserta atau praktikan sebelumnya itu menggunakan media A, bisa tidak memvariasikan media A dengan caranya sendiri atau menghadirkan media lain yang belum digunakan oleh praktikan terdahulu. Belum lagi nanti memvariasikan suatu teknik, metode atau strategi pembelajaran. Kemudian keterampilan dasar mengajar berikutnya adalah keterampilan dalam membimbing diskusi. Jadi jikalau ada di kelas itu diskusi secara berpasangan, kemudian berkelompok, kelompok kecil atau kelompok besar, maka tugas praktikan di situ bertambah, yaitu bagaimana dia mengelola sekian pasangan atau sekian kelompok yang dia tentukan, sehingga kelas itu tidak buyar, tapi tetap fokus dengan apa yang akan dituju pada saat itu. Kemudian award berikutnya adalah 4 kompetensi guru. Jadi selama berada di kelas micro teaching, seorang praktikan yang notabene digadang-gadang akan menjadi pendidik
itu akan dilihat bagaimana kompetensi pedagogiknya, bagaimana kompetensi kepribadiannya, kompetensi sosialnya, dan sekaligus kompetensi profesionalnya. Misalnya saja kompetensi sosialnya, kira-kira seorang praktikan dalam bersosialisasi dengan peserta micro teaching atau siswa yang ada di kelas itu sudah sesuai dengan norma-norma yang ada di Indonesia atau di lingkungan setempat. Nah, itu diantara hal yang menjadi catatan bagi evaluator. Kemudian dari segi kompetensi kepribadian, misalnya pembawaan seorang praktikan itu sudah menampakkan cerminan atau refleksi seorang pendidik atau belum, itu juga menjadi titik-titik yang akan dilihat oleh seorang evaluator di kelas micro teaching. Itu W yang pertama. Bagaimana dengan W berikutnya? W berikutnya yaitu who atau siapa. Nah, siapa di sini ada kaitannya dengan siapakah yang akan ada di micro teaching itu. Yang pertama, tentu saja yang tidak bisa diabaikan di sini adalah praktikan. Kalau di perguruan tinggi ada mahasiswa yang akan praktik, itulah praktikan. Biasanya oleh dosen itu akan ada dalam satu pertemuan perkuliahan secara offline. Dalam konteks ini bisa ada 2 atau 3 peserta atau praktikan yang praktek di waktu perkuliahan yang SKS-nya misalnya 2 SKS. Kemudian selain mahasiswa praktikan, siapa lagi? Tentu saja ada pendukung yang menjadi siswa, mahasiswa rekan-rekannya yang akan menjadi siswa. Di samping itu, berikutnya adalah dosen yang kalau di kelas perguruan tinggi ada dosen, kemudian didukung dengan administrator yang ada di laboratorium micro teaching. Tapi ketika sebuah perguruan tinggi itu baru merintis dan belum mempunyai laboratorium micro teaching, maka bisa jadi peran administrator yang mengoperasikan CCTV dan seperangkatnya, sound speaker dan seterusnya itu akan digantikan oleh seorang kameramen. Jadi akan ada setidaknya 2 atau 3 kameramen yang perlu mengambil dokumentasi praktikan dan siswa yang kegiatan yang dilakukan oleh siswa di kelas micro teaching itu. Sementara kalau micro teaching di luar mata kuliah, di ujian misalnya, itu tentu saja ada peserta yang dites untuk micro teaching dan ada penguji sebagai penilai peserta yang ujian. Itu kalau kita membahas tentang W yang kedua, yaitu who atau siapa. Bagaimana dengan W yang ketiga? W yang ketiga yaitu where atau di mana. Nah, di mana ini karena konteks kita saat ini dilingkupi dengan new normal, maka ada 2 kemungkinan. Yang pertama, where-nya itu secara offline, itu kalau sudah diperbolehkan. Ada kemungkinan berikutnya adalah online. Kalau yang offline bisa jadi mirip dengan yang situasi normal. Di situasi normal, micro teaching atau kelas micro teaching dilaksanakan idealnya di laboratorium micro teaching yang di dalamnya terdapat seperangkat
micro teaching seperti kamera CCTV, kemudian pengeras suara bagi praktikan, kemudian komputer, kemudian amplifier dan lain-lain. Sementara di kelas offline yang belum mempunyai laboratorium micro teaching dapat menyiasatinya dengan kelas yang disetting mirip laboratorium micro teaching, sehingga tadi sudah saya singgung itu ada kameramennya, ada kamera pendukungnya. Diusahakan kamera yang digunakan untuk mendukung micro teaching adalah kamera yang berkualitas bagus. Bagaimana dengan tempat micro teaching yang versi online? Nah, ini bisa menyesuaikannya seperti apa? Misalnya perkuliahan micro teaching itu belum bisa dilakukan secara normal, maka micro teachingnya dapat dilakukan secara online sesuai tempat tinggal masing-masing, entah itu di rumah, entah itu di kos-kosan, di kontrakan, atau di pondok pesantren dan lain sebagainya. Untuk teknisnya nanti ada di how. Jadi itu tentang where atau w yang ketiga. Bagaimana dengan w yang berikutnya? W yang berikutnya adalah why. Why berkaitan dengan mengapa ada micro teaching, mengapa perlu micro teaching. Yang pertama, yang pada umumnya menjadi rasionalisasi mengapa menjadi penting dilakukan micro teaching adalah micro teaching sebagai mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh seorang mahasiswa yang duduk di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kalau itu di perguruan tinggi umum. Kalau di perguruan tinggi agama ada namanya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Jadi mata kuliah micro teaching menjadi suatu hal yang wajib untuk diambil dan ditempuh. Kemudian why berikutnya adalah micro teaching sebagai bekal bagi calon guru atau calon pendidik sebelum betul-betul mengabdikan diri sebagai guru maupun dosen maupun tutor maupun widyaswara di lingkungan masing-masing. Bagaimana seandainya seorang calon guru itu tidak memperoleh micro teaching? Ada kemungkinan pada pertemuan awal, pertemuan kedua dan awal-awal semester itu kepercayaan dirinya berbeda dengan mereka yang sudah memperoleh atau mengikuti kelas micro teaching. Kemudian why berikutnya atau alasan berikutnya, bagi yang sudah mengajar atau sedang mengajar, micro teaching dapat menjadi tambahan wawasan. Misalnya ketika di sekolahnya atau satuan pendidikannya itu seorang guru selama ini hanya menggunakan metode tertentu atau strategi tertentu atau media tertentu yang digunakan itu terus, tapi ketika dia mengikuti kelas micro teaching ada nuansa baru, strategi baru, taktik baru, pengelolaan kelas yang baru yang itu bisa menjadi bahan baginya untuk diterapkan di lembaga pendidikannya. Kemudian apa yang ada di kelas micro teaching juga bisa menjadi refreshment atau penyegaran bagi mereka, bagi para peserta yang sudah yang notabene sudah mengajar atau dalam posisi sedang mengajar. Penyegaran kalau dulu pernah ketika kuliah di D2 atau di S1 itu pernah dibelajarkan bagaimana menghadapi kelas yang crowded, yang ramai. Kemudian ketika di lembaga pendidikannya kadang-kadang lupa.
ketika mengikuti kelas micro teaching dia mendapatkan penyegaran, oh ini sama dengan apa yang saya peroleh waktu kuliah di D2 dulu atau di S1 dulu. Kemudian mengapa micro teaching? Micro teaching biasanya menjadi faktor penentu lulus tidaknya seseorang itu melamar pekerjaan yang berkaitan dengan pendidikan. Misalnya seseorang yang akan melamar menjadi guru, maka bisa jadi sekolah yang ia lamar itu menguji calon atau pelamarnya dengan ujian micro teaching, tes micro teaching. Entah itu secara simulatif tanpa hadirnya siswa atau justru dengan langsung dihadapkan pada situasi real, di depannya ada siswa yang harus fasilitasi. Kemudian selain itu ada kalanya diujikan seperti saya dulu ketika melamar menjadi CPNS dosen pada tahapan kedua setelah tahapan sebelumnya ada CAT, tahapan berikutnya ada micro teaching. Yang waktu itu kita diminta untuk praktek memfasilitasi situasi perkuliahan itu di kelas perguruan tinggi itu seperti apa. Kemudian mengapa micro teaching? Berdasarkan riset ternyata ada pengaruh yang signifikan dari keikutsertaan seseorang di kelas mikro terhadap keterampilan atau penguasaan keterampilan dasar mengajarnya. Nanti dapat dicek di internet untuk lebih lanjut. Nah, terkait dengan dengan mengapa micro teaching, ada beberapa manfaat sebetulnya yang diperoleh dari peserta micro teaching yang ada di dalamnya. Yang pertama, manfaat yang dapat diperoleh adalah kita dapat belajar mengelola atau mempraktikkan manajemen. Yang pertama, merencanakan. Karena sebelum praktik, seorang praktikan itu akan ditagih oleh dosennya atau evaluatornya untuk mengumpulkan rencana yang akan di micro teachingkan, itu seperti apa gambarannya, mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir itu seperti apa, dan peserta itu akan dinilai, siswa itu akan dinilai dengan instrumen apa, dengan teknik apa, itu akan dicek. Itu perencanaan atau planning. Kemudian organizing, bagaimana seorang praktikan mengorganisasikan, mengatur kelas, mengatur waktu, alokasi waktunya sudah sesuai dengan yang direncanakan atau justru molor atau malah kelebihan terlalu banyak. Nah, itu terkait dengan organizing. Berikutnya act atau beraksi, bertindak, bagaimana pelaksanaan yang ditunjukkan oleh seorang praktikan itu apakah sudah sesuai rencana atau justru keluar dari jalur yang didesain. Ya kalau rencananya ya kalau pelaksananya itu lebih bagus dari yang direncanakan, tapi kalau justru tidak lebih bagus, nah itu tentu sangat disayangkan. Kemudian belajar juga cara mengevaluasi, bagaimana mengevaluasi proses. Ternyata saya ketika menjadi praktikan kurang begini dalam membuka pelajaran, harusnya seperti ini, ketika menutup juga harusnya seperti ini, ada recalling dan sebagainya, ada tindak lanjut dan sebagainya. Kemudian manfaat berikutnya adalah kita dapat belajar bagaimana rasanya menjadi guru, bagaimana menjadi seorang siswa. Menjadi seorang guru yang berada di depan atau berkeliling di dekat siswa itu apakah sama dengan ketika menjadi siswa, akan kelihatan
rasanya, dan itu akan kita pelajari di micro teaching. Kemudian manfaat berikutnya, kita dapat memperoleh gambaran tentang situasi nyata yang itu situasi pembelajaran nyata yang ada di lapangan yang dibawa ke kelas. Misalnya bagi seorang mahasiswa yang kebetulan belum mengajar atau nyasar masuk di FKIP atau FTIK, dia tidak pernah masuk ke sekolah tertentu, melihat, mengobservasi. Tentu dia membutuhkan gambaran real tentang situasi pembelajaran yang nyata di lapangan itu seperti apa. Oh, ternyata kalau memfasilitasi pembelajaran untuk anak jenjang MI itu seperti ini. Kalau anak jenjang sekolah menengah itu seperti ini. Kalau jenjang pendidikan tinggi itu beda lagi. Apalagi jenjang prasekolah seperti di TK. Itu manfaat berikutnya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita akan memperoleh masukan-masukan yang sangat berarti bagi kita, baik sebagai seorang praktikan maupun sebagai seorang siswa ketika kita berposisi sebagai siswa. Masukan-masukan itu akan menjadi bahan ketika kita diberi kesempatan untuk praktek berikutnya, atau justru kita melakukan remedi karena hasil yang terdahulu itu kurang memuaskan. Di samping itu kita juga bisa menambah kepercayaan diri suatu saat ketika ada PPL atau kita diterjunkan di momen KKN, itu kita sudah punya kepercayaan diri yang setidaknya cukup untuk menghadapi situasi pembelajaran di dunia nyata. Itu diantara manfaatnya, dan untuk mendukung pertanyaan why atau W yang terakhir tadi. Kemudian karena tadi topiknya adalah 5W 1H, ini yang tidak kalah penting adalah how. Nah, bagaimana micro teaching itu? Nah, yang pertama kali perlu disampaikan adalah peserta micro teaching di kelas micro teaching itu diberi kesempatan biasanya praktek selama 2-3 kali. Untuk masing-masing praktek kita diberi kesempatan selama kurang lebih 7-15 menit. Kita sesuaikan dengan SKS yang meliputi mata kuliah micro teaching. Kemudian ada kalanya seorang praktikan itu diminta untuk seragam, ada kalanya siswanya yang seragam, praktikannya beda, dan lain-lain. Kemudian ketika sebelum praktek itu how-nya adalah seorang praktikan harus menyampaikan perencanaannya, setidaknya H-1 disampaikan kepada dosen atau evaluator micro teaching, sehingga dosen atau evaluatornya dapat mempelajari apa yang akan dilakukan oleh praktikan. Kemudian ketika pelaksanaan, seorang praktikan diminta setidaknya ada beberapa menit untuk persiapan, untuk menyeting kelas bila itu kelasnya berbeda dengan peserta sebelumnya, kemudian menyiapkan perangkatnya jika itu membutuhkan LCD, jika itu membutuhkan tempelan kertas plano, alat tulis, dan lain-lain. Diberi kesempatan seperti itu, silakan dimanfaatkan. Kemudian dari segi pelaksanaan yang lain yang tidak kalah penting juga adalah ada kalanya karena ini situasinya masih new normal, ada kalanya offline dan online. Jika offline, setidaknya ada 10-an peserta yang akan praktek di kelas micro teaching. Itu dilakukan secara bergantian. Siapa yang duluan nanti akan diundi oleh dosennya masing-masing.
Kemudian ada kalanya micro teaching itu dibuat kelompok, misalnya dari 10 peserta atau 10 mahasiswa micro teaching dibuat 5 kelompok. Kelompok A, B, C, D, dan E. Ketika waktunya kelompok A, dalam hal ini A1 dan A2 itu tampil, maka yang menilai adalah kelompok B. Ada kalanya seperti itu, atau cukup dinilai oleh dosen. Tapi ketika dosen ingin fokus pada bagaimana seorang praktikan itu melaksanakan memfasilitasi pembelajaran, maka untuk penilaian bisa diserahkan pada asisten atau evaluator, orang yang bertugas khusus menjadi evaluator. Misalnya A1 dievaluasi oleh B1 dan B2, A2 dievaluasi oleh bergantian evaluator pertama B2 dan evaluator kedua B1 dan seterusnya. Bagaimana dengan micro teaching yang online? Micro teaching yang online ini cukup menarik sebetulnya, karena kalau di offline itu biasanya ada unsur dalam tanda kutip kepura-puraan, ya, sebetulnya tidak perlu tanda kutip, ya tidak apa-apa, kepura-puraan mahasiswa yang menjadi siswa. Tapi di kelas micro teaching yang online ada kesempatan bagi seorang praktikan untuk menunjukkan kemampuannya dalam berekspresi, menunjukkan keterampilan dasar mengajarnya dengan menggandeng, kalau dia prodinya adalah prodi PGMI, maka prakteknya menggandeng anak yang berusia sekolah dasar untuk diajak praktek menjadi siswa di hadapannya, entah itu berjumlah 1 siswa atau 2 anak dan seterusnya. Ya, justru malah tidak ada unsur kepura-puraan, bisa jadi tidak ada unsur kepura-puraan atau role play di sana. Secara online micro teaching ini dapat dilakukan seperti itu. Jadi seorang praktikan mengambil 1-2 anak menjadi siswa, atau ada kalanya praktikan itu praktek dengan video call dengan 1 atau 2 siswa, kemudian video call grup 1-2 siswa, dan di situ ada evaluatornya, sehingga betul-betul online kalau seperti itu. Bagaimana membuka kelas secara online, entah itu di WhatsApp, entah itu di Zoom meeting, entah di Google Classroom, apapun itu media atau sarana prasarananya, itu cukup menarik sebetulnya ketika kita mengikuti kelas micro teaching atau praktek micro teaching secara online. Kemudian ada kalanya yang pertama tadi praktek dengan anak secara offline itu di online kan langsung, live streaming. Ada kalanya di offline kan, direkam baru kemudian dikirim hasil rekamannya kepada dosen atau evaluator untuk diberikan feedback atau tanggapan setelah melakukan praktek micro teaching. Baik, saya kira itu untuk menjawab 5W dan 1H terkait dengan micro teaching. Saran dan masukan terkait materi 5W dan 1H silahkan disampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.